warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba dilihat kanan kiri depan belakang kalian, ada teman yang tidak masuk nggak? Kemana Mas Dedi? Sakit. Mari kita doakan Mas Dedi agar cepat sembuh dan sehat, agar bisa berkumpul lagi di kelas 4 ini ya. Nah, Bu Ana mau absen dulu yang lainnya, tapi jawabnya dengan menu sarapan tadi. Sudah sarapan semua belum? Absen dulu ya. Ahmad Dedi tadi tidak masuk. Oh ya, sebelum mulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk Mas Fadil, ketua kelas, minta tolong disiapkan teman-temannya. Ayo. Mana lanjut lagi ya untuk aksennya ya. Ahmad Fadil Ferdiansa, ayam geprek. Tadi sudah pagi-pagi sudah ayam geprek. Akifah Naila, ayam sama nasi tentunya ya. Sayurnya juga. Alfira Priscila, mie. Alif, sate, pagi-pagi sudah sate. Ana Mafiro, ayam goreng Bu. Ayam goreng, enak. Aufar, ayam goreng juga Bu. Ayam goreng juga. Asa, ayam. Bintang, ayam juga Bu. Citra Ayu, nasi goreng. Dimas, tempe sama ayam. Nasi juga ya. Hamdani, jamur crispy. Ilmiatu Soleha, sosis. Izafila, nasi goreng. Kanakan, cumi-cumi. Ini proteinnya bagus ini loh Mas. Kevin, nasi goreng juga.
Memang favorit ya nasi goreng ya. Dari tadi nasi goreng, ayam goreng. Nggak ada yang makan ikan. Mau? Nah, Kaila. Jamu crispy juga sama kayak Hamdani. Muhammad Junaidi. Mie. Jangan sering-sering lo ya makan mie. Karena mie itu instan. Muhammad Rofin. Ikan goreng, nah ikan goreng. Sudah menemukan warna sudah ikan goreng. Naswa Ramadhani. Bakso. Nova. Goreng lagi. Putri Ayu. Memang favorit ini nasi goreng. Rika Muftia. Nasi goreng lagi. Rizky. Soto. Pagi-pagi sudah ibunya buat soto. Mana? Sela Nova. Nasi goreng ya. Serin. Mana Mbak Serin? Apa Mbak Serin? Coba ulangi lagi. Ikan. Sudah 2 anak yang sudah makan ikan goreng. Sarifa. Nugget. Zaki. Mie sama nasi. Ini karbonnya double loh Mas. Nabila Salma. Nasi goreng. Diana. Kalau bisa sarapannya itu ya 4 sehat 5 sempurna. Kurangi yang instan-instan ya. Seperti ikan, telur, sayur. Dari tadi Bu Ana tidak menemukan sayur. Nah, kok kayaknya lemes. Bu Ana ingin kalian semangat. Gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Oke? Tepuk semangat. Oke, masih ada yang ngantuk? Tidak ya, semangat ya. Oke, semuanya perhatikan ke layar monitor. Ini Bu Ana ada ide pokok dan ide pendukung. Kemarin sudah kalian materinya tentang pokok-pokok bahasan. Hari ini tentang ide pokok dan ide pendukung. Nah, sebelumnya biar tidak ngantuk, kita menyanyi. Ya, bisa ya nyanyi ya. Kita Bu Ana akan tampilkan lagunya. Nyanyi. Semuanya nyanyi ya. Akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Oh, bukan yang ini, maaf. Semuanya ikut nyanyi biar
Oke, tepuk tangan. Nah, tadi sudah nyanyi. Kira-kira kalau kita ingin mencari informasi pada suatu bacaan, apa yang harus kalian lakukan? Yuk. Apa tadi? Apa Mbak Naila? Membaca dan mengulangi. Oke, kita tepuk tangan buat Mbak Naila. Ada lagi jawabannya kalau kita ingin mencari informasi pada bacaan. Ya. Kalimat utama. Oke, ini. Coba biar keras suaranya, biar teman-temannya terdengar. Kalimat utama. Kalimat utama. Kalimat utama. Oke, tepuk tangan buat Mbak Naswa. Oke, itu ya. Nah, Bu Erna punya ini suatu apa ya? Kira-kira. Nah, ini ada 3 gambar. 3 gambar. Coba amatilah gambar di samping ini. Yang A, apa yang sedang dialami oleh anak pada gambar pertama? Siapa yang tahu? Yuk, apa yang sedang dialami oleh anak pada gambar yang pertama? Pusing? Kok bisa pusing? Dilihat dari apa? Oke, ya bener, itu kayak pusing, lemes ya. Yang B, ceritakan secara singkat peristiwa pada anak tersebut. Siapa yang mau menceritakan? Yuk, siapa yang mau menceritakan? Mas Kanaka. Sini Mas Kanaka. Oke, menceritakan secara singkat ya. Dari gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yuk, sini Mas Kanaka. Ada ke tengahnya. Nah. Ya. Secara singkat, ceritakan secara singkat menurut Mas Kanaka peristiwa yang terjadi pada anak tersebut apa? Yuk, dari yang begini, kemudian begini, kemudian begini. Yuk, apa itu ceritakan? Ayo kasih semangat untuk Mas Kanaka. Anak yang pada gambar di samping ini sepertinya menurut saya dia habis pulang sekolah dan pusing lemas. Ya. Dan kemudian dia mengambil botol air minumnya dari tas kecilnya dia dan lalu dia meminumnya. Ya, lanjut. Setelah dia meminum air tersebut, tiba-tiba tubuh dia seperti kuat dan bisa melakukan apapun. Oke, jawabannya bagus sekali. Oke, jadi ceritanya seperti itu menurut Mas Kanaka ya. Kalau menurut kalian, coba sama-sama. Menurut kalian ini gimana cerita singkatnya? Karena dehidrasi, akibatnya apa? Pusing ya. Makanya kita tidak boleh lupa untuk meminum air. Berapa liter untuk 1 hari? 18 apa? 18 apa? 18 gelas. Kemudian berapa liter? 2 liter. Oke, Bu, lanjut ya.
ide pokok sebuah paragraf dengan benar. Seperti tadi, sudah mengamati video. Yang kedua, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menentukan ide pokok dan ide pendukung pada teks dengan tepat. Jadi anak-anak, hari ini kelompoknya nanti akan Bu Erna rolling. Ya, pembelajaran hari ini tetap berkelompok seperti ini, cuma kelompoknya Bu Erna akan rolling lagi. Dan dalam kelompok itu kalian nanti mengerjakan LKPD, yaitu mencari apa? Mencari jawaban tentang ide pokok dan ide pendukung. Kemudian bukan itu aja, Bu Ana akan menilai kalian saat berdiskusi. Jadi kalian yang tidak aktif maka nilainya kecil. Ya, jadi kalau berdiskusi itu mengerjakannya sendiri atau bekerja sama? Bekerja sama, itu yang akan Bu Ana nilai nanti. Terus keaktifan, kekompakan, bernalar kritis, gotong royong dan kreatif, itu yang Bu Ana akan nilai. Siap ya? Oke, sebentar. Bu Ana lanjut. Setelah kalian berdiskusi, apakah sudah selesai? Tidak. Hasil diskusinya nanti akan dipresentasikan, maju semua kelompoknya ya. Nah, kemudian teman yang lain nanti menanggapi apakah hasil jawaban teman yang maju itu benar atau masih salah, nanti ditanggapi ya dari kelompok lain. Seperti itu. Juga ada nilainya, yang menanggapi akan ada nilai juga dari kelompok yang lain. Kemudian, nah ini, dari manakah kita bisa mendapatkan informasi dan bagaimana cara kalian mendapatkan informasi dari suatu bacaan? Yuk, siapa yang kira-kira bisa menjawab? Maju, Mbak Kaila. Oke, Mbak Kaila, dari mana kan kita bisa mendapatkan informasi? Membaca dan mengulangi. Membaca dan mengulangi. Oke, bagaimana cara kalian mendapatkan informasi dari suatu bacaan? Yuk, mana caranya? Membaca. Membaca. Ada jawaban lain? Oke, tepuk tangan buat Mbak Kaila, jawabannya sudah bagus. Mas Menata, sini maju. Apa tadi jawabannya? Memahami teks tersebut. Ya, dengan cara apa kira-kira memahami teks tersebut? Yuk. Apa tadi? Setelah membaca, memahami teks tersebut, kemudian menentukan. Siapa yang jawab tadi? Ada tadi, terdengar sama Bu Ana. Apa? Menentukan ide pokok. Oke, tepuk tangan buat Mas Kanaka dan Mas Fatih. Ya, kalian lebih paham lagi. Bu Erna ada video. Minta tolong amati video dengan sesama ya, agar kalian paham. Sebentar. Nah, di sini videonya. Oke, amati ya video ini.
semua video pembelajaran yang ada di depan sini. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang ide pokok paragraf, mengenai arti, fungsi, dan cara menemukannya. Apa ya yang dimaksud dengan ide pokok? Setiap paragraf yang kita baca memiliki ide pokok di dalamnya. Mari kita pelajari bersama. Pertama, pengertian ide pokok. Ide pokok paragraf adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Apakah kalian masih ingat dengan kalimat utama? Untuk mengingat kembali, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Perlu diingat ya, bahwa letak kalimat utama itu dapat berada di awal paragraf atau disebut dengan paragraf deduktif, yaitu yang memiliki kalimat utama terletak di awal paragraf. Kemudian, apabila dia berada di akhir paragraf, maka dia disebut dengan paragraf induktif. Anak-anak, selain kalian menyimak video, bisa kalian mencatat hal-hal penting menurut kalian di buku kalian ya. Jadi bisa kalian mencatat hal-hal penting yang ada di video sambil menyimak, sambil dicatat ya. Buana lanjut lagi. Itu kalimat utama yang ada di akhir paragraf. Dan yang ketiga, ada paragraf campuran apabila kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama, pikiran pokok, gagasan pokok, atau pokok pikiran. Semuanya memiliki arti yang sama. Kemudian, apa yang menjadi fungsi dari ide pokok? Ide pokok berfungsi untuk memberikan penjelasan dari inti suatu paragraf sehingga pembaca dengan mudah dapat memahami paragraf tersebut. Lalu bagaimana ya cara menentukan ide pokok? Di sini terdapat sebuah teks yang akan kita tentukan ide pokoknya. Coba kalian baca paragraf pertama. Teks yang pertama. Di situ ada 3 paragraf. Ya, dari paragraf pertama, Kira-kira mana kalimat jawabannya di itu? awal paragraf merupakan kalimat utama. Ada kalimat Sedangkan utama. kalimat-kalimat Awal. berikutnya merupakan Kalimat berikutnya kalimat disebut pengembang yang menjelaskan isi dari kalimat utama. Di dalam kalimat utama ini terdapat ide pokok paragraf, yaitu inti atau masalah utama yang dibahas dalam paragraf ini. Jadi, ide pokok dalam paragraf ini adalah ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Bagaimana cara kita menentukan ide pokok di dalam sebuah paragraf? Yang pertama, kita harus membaca teks dengan saksama secara cermat. Kemudian, kita baca teks secara berulang. Lalu, kita temukan kalimat utama, baik di awal yang disebut deduktif, di akhir yang disebut induktif, atau awal dan akhir atau disebut kalimat campuran. Karena ide pokok terdapat pada kalimat utama yang kita temukan. Di dalam setiap paragraf ada ide pokoknya, dapat kita temukan dalam kalimat utama. Oke. Seperti tadi ya, bagaimana cara menentukan ide pokok paragraf?
hasil jawaban dari Mbak Kaila tadi. Apa tadi jawabannya Mbak Kaila? Membaca. Ulangi, tadi jawabannya Mas Kanada apa tadi? Oke, seperti nomor 1, membaca teks dengan seksama. Yang ketiga jawabannya dari Mas Fadil tadi. Apa? Menentukan kalimat utamanya atau ide pokoknya. Bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan akhir. Kalau di awal namanya apa? Deduktif. Kalau yang di akhir? Induktif. Kalau yang awal dan akhir? Campuran. Oke, boleh lanjut lagi. Bagaimana menemukannya? Baca dan ulangi. Letaknya bisa di awal, akhir, atau awal dan akhir. Nah, anak-anak, kesimpulan dari penjelasan hari ini adalah bahwa ide pokok bacaan adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Fungsinya untuk menjelaskan inti dari suatu paragraf agar pembaca lebih mudah memahami isi paragraf tersebut. Cara menentukan ide pokok yaitu membaca seluruh paragraf dengan cermat, membaca secara berulang-ulang, dan temukan kalimat utama. Karena ide pokok paragraf terdapat pada kalimat utama. Ya anak-anak, itu penjelasan mengenai ide pokok paragraf. Semoga mudah dipahami ya. Selamat belajar, dan tetap semangat. Terima kasih karena sudah menonton. Kita lanjut lagi ke ini. Sudah menyimak video pembelajaran dengan seksama tadi ya. Ada sudah beberapa bagian poin-poin penting yang sudah dicatat? Sudah, oke. Ada yang belum, ada yang sudah. Ya, meskipun belum, tapi kan masih ingat di sini ya. Oke, tadi bagaimana cara kita menemukan ide pokok itu atau informasi pada teks bacaan? Bagaimana caranya tadi? Membaca sesama, terus membaca berulang-ulang. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Karena di kalimat utama itu terdapat ide pokok. Ya, pengertian ide pokok dan ide pendukung. Ini buat lanjut. Siapa nih yang hobi membaca? Nah, siapa yang hobinya membaca? Mas Kanaka saja satu orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Oke. Padahal kalau membaca itu bagus loh ya, jangan main game terus. Oke, siapa nih yang hobi membaca? Nah, setiap teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Kira-kira apa paragraf itu? Ada yang tahu? Kalimat yang mencetak tebal? Apa? Ayo. Apa itu paragraf? Cerita pendek. Tadi sudah ditampilkan di video. Buana sudah menyebutkan di depan ada 3 paragraf. Apa itu paragraf? Informasi tentang informasi tentang masalah utama. Kurang mendekati ya, kurang mendekati. Ada jawaban lain? Kenapa Mas? Inti suatu paragraf? Masih belum. Coba kita lanjut slide berikutnya. Nah, paragraf adalah kumpulan kalimat yang berisi gagasan dan kesatuan pikiran yang mengungkapkan ide pokok.
itu ya? Bukan. Apa tadi jawabannya? Buana lanjut. Buana lanjut ya. Nah, paragraf itu, di dalam paragraf ada dua, yaitu ide pokok dan ide pendukung. Ide pokok adalah sebuah ide yang disampaikan dalam suatu paragraf. Oke, lanjut. Ide pokok juga disebut gagasan pokok, gagasan utama, pikiran utama. Oke, lanjut lagi. Ide pokok dapat yang akan disampaikan